Malam teman-teman kekuatan receh. Saya akan mengevaluasi tentang bagaimana saya waktu hari Jumat minggu lalu, ketika market itu tutup di hari Sabtu dini hari ya. Waktu itu market tutup. Saya sempat mengevaluasi di situ ataupun membuat prediksi market mau kemana gitu kan ya teman-teman ya. Di video saya yang teman-teman bisa lihat. Nah, yang ini nih videonya nih. Nah, yang ini kita zoom dulu ya. Nah, ini ada breakout toh, ya kan? Breakout juga kan dia kan. Garis trennya bahkan di break oleh candle yang sangat kuat, tapi lagi-lagi di sini ya dia membentuk sebuah doji teman-teman. Apabila di sini ada konfirmasi lagi dan dia break ya, akan terjadi bearish engulfing dan itu akan menjadikan area ini sebagai area false breakout teman-teman. Hal tersebut diperkuat dengan adanya atasnya itu order block ya. Artinya kemungkinan besar dia akan turun dulu ke 1909. Lalu di sini kita bisa lihat apakah dia pullback. Kalau dia pullback ataupun memantul, dia bisa langsung terbang. Tapi apabila dia jebol dari area 1909, dia akan menutup area yang imbalance itu ya. Area imbalance akan dia tutup untuk menjadi balance. Kemudian dia pullback, dia akan terbang. Ada dua kemungkinan itu. Kemungkinan besar untuk terbang langsung teman-teman ya. Kalau terbang langsung itu kan dia bisa ke atas ini teman-teman. Itu tidak teman-teman, kemungkinannya sangat kecil. Saya memperhatikan gold itu setiap dia mau terbang dia butuh pijakan dari support terkuat yang minimal yang paling dekat dulu, tapi yang kuat ya, yang kuat teman-teman ya. Kemungkinan terbesar ada di 1910 ataupun 1909. Itu yang menurut saya salah satu support terkuat pertama teman-teman ya. Jadi untuk prediksi market atau analisa saya sebelum dia memang melanjutkan kenaikannya, karena ini juga trennya sudah tren bullish ya, tren naik ya. Tapi ini secara langsung ini naiknya teman-teman. Kemarin habis CPI ya teman-teman ya, kemarin ya, menjadikan market menjadi seperti ini. Itu kemungkinan market akan turun dahulu sebelum dia naik lagi ya teman-teman. Oke, segitu dulu analisa singkatnya dari kekuatan receh. Intinya market besok menurut saya akan turun terlebih dahulu menuju 19.010 atau 19.09. Kalau dia pullback, dia akan lanjut kenaikannya. Tapi kalau dia jebol di area itu, ya ingat ya, jebol di area itu, dia akan menutup area imbalance-nya di 1900 atau 1901, kemudian dia melanjutkan kenaikannya gitu. Intinya mau turun dulu teman-teman ya. Oke, teman-teman, itu ternyata jadi kenyataan ya teman-teman ya. Tepat sekali ya prediksi saya. Di mana titik-titiknya ya. Pada video itu memang saya menjelaskan pada waktu itu di saat mungkin mayoritas trader berkata bahwa market akan langsung naik dari area ini pada hari Sabtu lalu ya, minggu lalu ketika market tutup. Banyak yang bilang bahwa hari Senin tanggal 3 Julinya itu market akan langsung mengalami kenaikan ke atas, tapi waktu itu saya bilang tidak. Karena kenapa? Karena ada order block di sini, apalagi time frame-nya H4 terlalu kuat ya untuk langsung ditembus. Saya berkata bahwa pada waktu itu market akan turun dulu, ternyata benar. Dari sini market turun dulu tepat di 19.10 ya kurang lebih. Dan saya juga menjelaskan pada saat itu
apabila tidak berhasil melepas ataupun apabila tidak berhasil mengebreak area dari 1910, maka area 1910 akan menjadi titik support dia ya, akan menjadi titik support dia. Akan menjadi titik demand area dia untuk langsung menuju ke atas. Ternyata benar kejadian, naiknya itu sekitar 200 pip lah ya, sekitar 200 pip dari area ini ya, dari area ini. Nah kemudian apabila saya juga waktu itu menjelaskan, apabila tidak bisa menembus area order block ini, maka market akan turun kembali ke bawah ya, ke bawah. Ternyata betul market sempat down lagi ya. Ini time frame H4 ya teman-teman. Ini turun ke 19 ya teman-teman ya, atau 1920 ya, dari area 1930 ini ya, sekitar 100 pip ya turunnya, lumayan di sini. Nah saya juga berkata apabila dia tidak bisa menembus area 1910 ini, maka dia akan membentuk sebuah area sideways dan kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikannya lebih lagi ke atas ya. Saya berkata pada waktu itu juga kalau tidak salah ada area 1932 ataupun area 1935 yang akan kembali menjadi sebuah order block lagi ya teman-teman di sini. Ini kemungkinan titiknya. Dan market pada hari ini ya sedang sideways. Kalau dilihat di time frame H4 sedang sideways, tapi kemungkinan lagi apabila market berhasil mengebreak area ini ya, area 1919 ini atau 1920 ya, berhasil di break 1920.00 ya, dia kemungkinan akan turun lagi sampai ke area 1910 atau balik ke demand area sebelumnya, dan terjadilah balance harga di situ ya kan ya. Ketika harga ini naik ya teman-teman, ketika harga ini naik dari sini, dari area demandnya, maka terjadilah imbalance teman-teman ya, langsung naik. Maka kebiasaan dari gold, selama saya memantau gold, sebelum dia naik lebih tinggi lagi, dia harus membentuk area balance teman-teman, untuk dia naik lagi lebih tinggi lagi ya. Bagaimana selanjutnya dan bagaimana kemungkinan marketnya ya, apabila tidak bisa melepas posisi di sini ya teman-teman, di order block ini, maka dia akan terbang. Tapi menurut saya lagi nih teman-teman ya, menurut saya lagi ya, analisa saya lagi, dia tidak akan langsung terbang. Walaupun saya tahu garis trend line di H4 ya, dia sudah di break ya teman-teman, tapi tak semudah itu untuk naik ke atas lebih tinggi lagi bagi gold sebelum dia menutup area demand kuatnya ya, area demand kuat di bawah. Itu kira-kira seperti itu penjelasan dari analisa saya pada saat market tutup waktu itu. Tepat sekali, alhamdulillah tepat sekali titik-titiknya. Mudah-mudahan ini nanti tepat lagi ya teman-teman, mudah-mudahan ini tepat lagi. Oke. Untuk mendapatkan
sinyal, bisa pantau terus channel ini untuk mendapatkan prediksi harga apabila tutup market. Bisa subscribe juga channel ini, ikuti atau gabung di grup Telegram kita. Ada Kekuatan Receh Trader United. Di situ kita belajar bareng-bareng, kita analisa bareng-bareng, kita cuan bareng-bareng. Cukup dulu ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share. Terima kasih.